Nah, saya ingin tunjukkan ini ya, karena ini di pelabuhan saudara-saudara ya, saudara Ferial. Tadi ada pertanyaan mengenai pengalaman di rumah perubahan. Memang kami punya yang namanya outbound apa tuh, urban outbound. Jadi outboundnya tuh di di tengah keramaian dan kita uji orang sebelum pandemi itu, kita uji orang dan kita kasih case. Karena di situ untuk melatih orang tuh ininya mindset positif dan bisa baca lapangan. Karena seringkali pinter tapi nggak bisa baca lapangan begitu ya. Nah jadi kami kasih bolpen harga belinya sih nggak mahal, beli cuman berapa 10.000 gitu ya. Tapi bagaimana saudara meyakinkan orang itu pulang kita adu siapa yang bisa nilainya paling tinggi. Ternyata ada yang bisa jual 1 juta tuh bolpen. Kok bisa ya? Bisa jual satu bolpen 1 juta begitu. Kita kasih duit cuma 25.000 ya waktu itu ya. Untuk pergi sampai ke stasiun kota, dari stasiun kota kita lepas, mereka harus menjalankan serangkaian aktivitas, nanti harus pulang ke rumah perubahan pada jam 5 sore. Satu tim 8 orang, 25.000 harusnya nggak nyampe tuh. Tapi nyampe semua. Dan di dalam timnya kita seludupin orang, supaya kita bisa baca perilaku timnya dan gimana menemukannya. Karena mereka dompetnya semua harus nyerahin sama kita. Ya, mereka nggak bawa dompet, nggak bisa kontak saudara, ya cheating nggak bisa. Jadi kita bisa tahu yang mengedumel, yang marah-marah gitu ya. Selalu ada dalam setiap tim. Tapi bagaimana pemimpin itu bisa mengendalikan situasi dan akhirnya sampai sebelumnya 5 sore ke rumah perubahan gitu ya. Nah itu melatih orang untuk menyadari betapa dalam setiap orang itu sesungguhnya ada potensi yang besar. Tetapi tidak digunakan selama dia keenakan hidupnya. Ya, dia menerima sesuatu dengan kemudahan. Padahal ketika kesulitan manusia itu ujiannya di situ. Ya. Jadi kami coba bongkar di situ. Nah, terkait dengan create value, ya, saudara-saudara hati-hati. Penduduk nambah terus. Ya. Sekarang kita punya pantainya masih bagus di sini. Nanti kalau penduduknya terus ini tidak ditata letak tempat tinggalnya, pembuangan sampah sebagainya, ini tengah terjadi di dunia. Sekarang ini perusahaan-perusahaan makanan tidak mau lagi beli garam dari petambak di pantai utara Pulau Jawa. Ya, karena sudah tercemar lautnya. Akhirnya import dan sekarang mulai bangun juga di Indonesia Timur, tambak-tambak garam di situ. Ikan, kalau buat orang Jakarta makan ikan dari Pantura di Teluk Jakarta udah nggak mau, tercemar semua. Ya, sekarang dibawanya dari Indonesia Timur. Sampai kapan ini bisa terjadi? Karena penduduk ini meledak terus. Coba kita lihat sekarang, apa yang terjadi di dunia ini dengan pangan? Kalau saudara mengatakan laut, hasil laut seperti ini. Kalau tidak dikendalikan. Karena ledakan penduduk dan plastik semuanya. Di seluruh dunia, bukan cuma di sini. Masker juga banyak sekali. Sedotan tadi itu masuk ke dalam hidungnya kura-kura. Tinggal sedikit kura-kura sekarang. Ini banyak kasus lumba-lumba terjerat bekas jaring, plastik dalam burung, begitu dibuka burung-burungnya mati dalam lambungnya. Ikan salmon tinggal 10%, wild salmon. Ya, yang dia akan bertelur di tempat asalnya dia, balik ke sungai. Padahal dia lama di Pasifik. Ini pesan Paus Fransiskus, tokoh-tokoh agama. Bill Gates. Gak ada teksnya Faris, harusnya ada teks nanti bikin. Gak mau. Ini anak Indonesia, diterima oleh Dubes Prancis, Dubes Jerman atau Prancis? Jerman. Karena Jerman ekspor limbah plastik ke Indonesia. Negara-negara maju itu Dan ada orang yang membutuhkan untuk bikin tahu. Pembakarannya, akhirnya tahunya mengandung dioksin. Plastik. Terus yang tidak bisa didaur ulang dijual ke
pabrik tahu. Bahan bakar murah, Untuk bahan plastik ini. bakar pembuatan tahu. Asapnya itu bisa menghasilkan racun yang namanya dioksin. Jadi itu tuh bisa bikin semuanya itu tercemar. Bisa kena air, terus racunnya bisa dimakan sama ikan, bisa dimakan sama ayam juga. Wisata akan hilang potensinya kalau sampah di mana-mana. Semuanya punya peran dalam ekosistem. Begitu satu hilang, putus ekosistem kita. Saya di rumah perubahan lagi bikin hutan bambu. Tapi saya tidak hanya menanam bambu di kawasan sekitar 2 hektar, kecil, tapi saya membeli musang. Musang saya lepas, karena musang kan makan ular. Saya lepas burung hantu, makan tikus. Pasti ada tikus, pasti ada ular, satu kesatuan. Saudara mau bangun food estate, sawah besar, harus berdatangkan beli ular dari India, ular sawah. Kalau enggak, tikus banyak. Nggak bisa dihajar dengan pestisida. Oke, baik. Jadi ini seperti ini ya, rantai makanan itu terputus ya. Nah, bagaimana supaya tempat wisata itu dibangun? Saya kira kita harus jaga kebersihan, nilai-nilai. Ada wisata alam, ada wisata buatan manusia, ya, ada wisata sejarah. Kita harus kombinasi. Arab Saudi sekarang tengah membangun tempat wisata baru dan luar biasa di mana? Di lautan tempat bekas oil rig minyak, ya. Nah, itu rig minyak di lautan lepas itu kan besar itu. Minyaknya udah nggak ada, dibikin jadi tempat, jadi hotel situ. Hotel, penginapan, ada ininya, ada tempat orang buat musik dan sebagainya di situ. Dan orang banyak datang pengen lihat oil rig. Kalau nggak jadi sampah di sana, gitu. Dan ternyata bisa dibikin seperti itu. Jadi banyak yang bisa kita kerjakan. Tapi storytelling saya kira penting sekali. Tapi storytelling bukannya story-nya, tapi image juga harus dibangun. Kerjasama harus dibangun. Ya, jadi menciptakan hal baru ini penting sekali bagi generasi baru ke depan. Ya, demikian. Terima kasih. Ya, terima kasih.